kita berjumpa lagi di ibadah hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk beribadah? Kita ibadah online ya adik-adik ya. Oke. Untuk lagu pembuka, buka kidung jemaatnya nomor 18 ayat 1 dan 2. Mari kita nyanyi adik-adik. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Shalom adik-adik, kembali kita bertemu lagi di ibadah minggu ini 11 Juli 2021. Ya, kita mau mengingat dan menguduskan hari Sabat. Karena hari Minggu adalah hari yang mulia, itulah hari Tuhan kita dan juga hari untuk kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Itu penting dan harus selalu kita lakukan agar kita memiliki ibadah senantiasa, memuji dan memuliakan namanya, dan juga menjalin hubungan di dalam ibadah ini. Ya adik-adik ya, tentunya sebelum kita mulai ibadah kita mau undang Roh Tuhan untuk hadir, untuk ikut memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yuk, mari kita berdoa yuk. Satukan hati, lipat tangan, kita mau bersatu dalam doa untuk membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Bapa kekekalan, Bapa yang mendengar dan menjawab doa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa, karena pemeliharaanmu, berkat-Mu, anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu yang senantiasa melingkupi kami, anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari, kami mengakui dan kami mengimani bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami yang melindungi kami hari lepas hari. Dan saat ini Bapa, kembali kami mau melakukan ibadah kami. Kiranya kasih karunia Tuhan memimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan hikmat, agar anak-anak boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, agar anak-anak juga boleh mendengar akan firman Tuhan dan mau menjadikan rema di dalam kehidupan mereka hari lepas hari.
Tentunya Bapa, kami juga menyadari siapa diri kami, kekurangan kami, keterbatasan kami, bahkan sesungguhnya kami sangat tidak layak untuk mengundang Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu, Kristus, agar Engkau boleh Tuhan mengampuni segala kesalahan dan perbuatan kami, baik yang kami lakukan maupun yang tidak terucap lewat pikiran-pikiran kami, lewat iri hati kami, benci kami, dendam kami, agar kami boleh layak memohon kepadamu. Bapa, lindungilah, berkatilah, agar ibadah ini sungguh-sungguh menjadi suatu ibadah kerinduan bagi anak-anak kami minggu demi minggu, untuk senantiasa mengingat dan menguduskan hari Sabat dan menjalani dan melakukan segala apa yang telah mereka dengar, karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kasihanilah kami, Kristus, tolonglah kami agar kami senantiasa boleh semakin hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan adik-adik beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, Kakak Dora mau membacakan Warta Sekolah Minggu. Warta yang pertama, Abang dan Kakak mengucapkan selamat ya buat adik-adik yang telah lulus ujian kenaikan kelas, dan buat adik-adik yang telah lulus naik ke kelas yang lebih tinggi dan yang akan masuk sekolah baru. Tetap berharap dan semangat ya adik-adik, dan berdoa. Warta yang kedua, buat adik-adik yang sakit, teman-teman, kita sama-sama yuk berdoa buat teman kita yang sakit supaya mereka cepat sembuh. Warta yang ketiga, ibadah online jam 9. Jam 9 loh adik-adik. Bukan jam 10, bukan jam 11 atau sore. Jam 9 pagi. Kalau kita di gereja kan setengah 8. Ini jam 9 loh. Jadi kita bisa siap mandi, kita bisa siap sarapan. Duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan lewat handphone boleh, lewat TV boleh, di YouTube atau di Zoom. Warta yang keempat, untuk adik-adik yang mau memberi kesaksian pujian, mau kesaksian pujian nyanyian, atau mau kesaksian ketika kalian bersama Tuhan, ditolong, atau ketika kalian ujian, Tuhan beserta kalian, boleh loh adik-adik. Jadi nanti kesaksiannya direkam, terus dikirim ke abang atau kakak guru sekolah minggu kalian di kelas masing-masing ya. Warta yang kelima, bahaya virus makin ganas adik-adik. Tetap jaga ya, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, dan jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi. Maskernya kalau bisa 2, karena virusnya makin ganas adik-adik. Jadi jangan keluar-keluar dulu deh, kakak mohon deh. Mendingan kalian di rumah, mau ngerjain apa kek, atau bantu mama kek, atau bantu papa, di rumah aja, jangan keluar dulu. Di luar banyak virus, takut ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, sebelum kita persembahan, kita siapkan di gedung jemaat kita nomor 387, Kuheran Allah mau memberi. Adik-adik, persembahannya dimasukkan ke amplop dan berikan kepada si tuannya masing-masing ya adik-adik ya, dengan hati yang gembira. Benar ya adik ya, kita harus senyum pada saat sekarang. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku.
kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmatnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Selamat hari Minggu adik-adik. Abang akan memberikan satu ayat untuk adik-adik dihafalkan, dihayati, dan dilaksanakan. Diambil dari Amsal 1 ayat 8. Sekali lagi saya ulangi. Diambil dari Amsal 1 ayat 8. Abang akan bacakan ayat tersebut. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi saya bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itulah ayat untuk hari Minggu pagi ini. Dilaksanakan, dihayati adik-adik ya. Adik-adik sekalian di rumah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, hari ini kami masih beribadah secara online bersama adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah masing-masingnya Bapa. Bukakanlah hati dan pikiran kami semua, terutama adik-adik kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman percaya bagi mereka Tuhan. Begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami semua. Biarlah hamba-Mu berfirman dengan keterbatasannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adikku sekalian di rumah, apa kabar hari ini? Abang berharap semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Minggu 11 Juli 2021, firman Tuhan kita ambil daripada kitab Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 dengan tema menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Minggu pagi ini, adik-adik semua, kita bercerita tentang bagaimana menjaga perkataan kita. Bagaimana menjaga perkataan. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ingin memberikan gambaran, ingin memberikan nasihat kepada jemaat Efesus
bagaimana menjaga perkataan. Kalau kita adik-adik semua di rumah, kita sudah tahu dari sekolah pelajaran ya, apa saja sih anggota tubuh kita. Abang sebutin satu persatu. Fungsi anggota tubuh kita: mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah, mulut untuk berucap, berkata-kata. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai bagaimana menjaga perkataan. Perkataan itu pasti keluar dari mulut kita. Salah satu anggota tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, yang digunakan dengan baik bagi kita. Di ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adikku sekalian, Tuhan kita, firman Tuhan mengajarkan kita menjaga perkataan. Janganlah keluar perkataan kotor di dalam ucapan kita. Firman Tuhan meminta kita mengeluarkan perkataan baik. Karena bila orang yang mendengarkan, ya, akan memperoleh kasih karunia. Coba kita mengeluarkan perkataan yang kotor kepada teman kita, kepada saudara kita, atau siapapun. Pasti kalau dia mendengarkan, apakah mereka akan senang? Tentu tidak. Dengan ucapan yang kotor itu membuat orang yang mendengar akan menjadi marah, akan menjadi kecewa. Siapa di antara adik-adik sekalian yang suka berkata-kata kotor? Mungkin berkata-kata kebun binatang, berkata-kata yang lainnya, ya. Itu tidak boleh, adik-adik sekalian. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Allah tidak suka. Pernah nggak adik-adik lihat atau mendengar ya lagu kita waktu kita di sekolah minggu? Mungkin waktu anak kelas kecil menyanyikannya. Abang nyanyikan ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Di lagu itu diceritakan ada tangan, mulut, kaki. Tetapi abang ingin concern kepada kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Hati-hati gunakan mulut kita, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulut kita. Karena mulut kita bisa memberi kekecewaan bagi orang bila itu dengan kata-kata yang tidak baik. Adik-adikku sekalian dikasihi Tuhan, di ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kita mendukakan roh kudus Allah. Jangan kita mengecewakan roh kudus Allah. Janganlah kita mengecewakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan ucapan kata-kata kita yang tidak baik. Ya, adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mengumpat orang, mengejek orang, Tuhan Allah Bapa di surga itu kecewa, ya, kecewa lihat kita. Tadi di ayat di bawahnya memeteraikan, kita disebut anak-anak Tuhan. Kalau disebut anak-anak Tuhan, harus menjaga mulut kita. Kalau tidak menjaga, berarti kita mendukakan Roh Kudus Allah. Kita mengecewakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, di ayat 31 ada contoh-contoh bagaimana kita mengecewakan Tuhan kita.
Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kepahitan, sakit hati, ya, kita buang. Karena sakit hati, kita mengeluarkan kata yang tidak baik, ya. Segala kejahatan, pertikaian, fitnah, dengan ucapan yang salah, ya, kita melakukan fitnah sama orang teman kita, ya. Umpamanya ada yang kehilangan bolpen, kita nggak tahu masalahnya, tetapi kita bilang, oh, si itu yang mencuri pulpen, mengambil pulpen. Nah, itu adalah fitnah. Dengan ucapan kita, itu kita sudah mengecewakan hati Tuhan. Kita sudah menuduh orang lain tanpa kita tahu. Orang lain yang dituduh pun tersakiti. Bukan dari satu orang yang menyakiti. Teman-temannya akan bilang, weh, kamu itu mencuri. Weh, kamu mencuri itu. Akibat dampak bagaimana kita tidak menjaga perkataan. Saya rasa adik-adikku sekalian yang di rumah sekalian, itu adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang menjaga perkataan. Anak-anak Tuhan yang selalu mengucapkan kata-kata baik kepada teman-temannya. Anak-anak Tuhan yang memberikan semangat pada teman-temannya. Tidak pernah menjatuhkan temannya dalam setiap segala pertemuan kalian dimanapun. Adik-adikku sekalian yang Tuhan kasihi, di ayat 32 adalah harapan daripada Tuhan Yesus kepada kita. Harapan supaya Tuhan Yesus tidak kecewa. Harapan kita tidak mendukakan Tuhan Yesus. Di ayat 32. Itu adik-adik. Abang baca ya ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Luar biasa firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik semua. Tuhan Allah meminta kita ramah terhadap semua orang, saling mengampuni, kasih mesra. Karena Tuhan Allah sudah lebih dulu mengampuni kita, sehingga kita wajib mengampuni, mengasihi, dan menyayangi semua orang lain. Amin, adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita. Tuhan memberikan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang membangun kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, ya, agar orang yang mendengar perkataan kita memperoleh kasih karunia Allah, memperoleh berkat sukacita. Tetapi bila kita melakukan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor, itu sama saja mengecewakan, mendukakan hati Tuhan Yesus. Karena kita sudah disebut anak-anak Tuhan. Karena kita di ayat terakhir tadi, kita sudah diampuni, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita wajib memberikan pengampunan kepada orang lain. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, pada saat ini pandemi virus COVID-19 masih banyak di antara kita, di antara tidak saja di tingkat orang tua, di tingkat remaja, di tingkat anak-anak pun demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus berdoa, harus saling membantu, mengucapkan kebaikan, kata-kata baik. Biarlah dari mulut kita keluar kata-kata yang baik, memberikan semangat, obat yang baik bagi semua saudara kita, teman kita, siapapun yang kita lihat. Karena firman Tuhan dengan tema menjaga perkataan, kita diminta untuk menjaga ucapan kita melalui mulut kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Firman yang baik, kata-kata yang baik, memberikan semangat kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus sangat memahami kita. Tuhan Yesus sangat ingin kepada kita untuk bisa belajar dengan baik dengan ucapan. Tidak hanya mulut kita saja yang kita harus
perbaiki, kita harus sesuai dengan Tuhan. Tetapi gunakan mata kita, gunakan telinga kita, gunakan tangan kita, gunakan kaki, semua anggota tubuh kita, gunakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan melihat ke bawah seperti lagu tadi. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, tanganmu, matamu, kakimu, telingamu, dan semua anggota tubuh kita. Tetap semangat adik-adikku sekalian, tetap sehat, sukacita bersama Tuhan Yesus. Dimanapun kalian berada, pegang Tuhan Yesus. Ingat, tetap prokes ya, pakai masker, cuci tangan ya, jaga kerumunan. Kalau adik-adik di luar ketemu teman-teman juga pakai masker ya. Kita harus jaga kesehatan. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini dapat kita lewati bersama-sama dengan penuh kesehatan dan sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami untuk menjaga perkataan kami ya Tuhan. Biarlah kami ada di sekolah minggu, mulai dari dini, mulai dari saat sekarang, selalu menjaga ucapan dan perkataan kami Tuhan. Karena itulah yang Engkau firmankan. Karena kami tidak mau mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan hati-Mu. Biarlah kami dari sekarang sampai seterusnya menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang takut sama Engkau Tuhan, yang menjalankan segala perintah-Mu. Biarlah ucapan kami dapat membangun semangat bagi teman kami, sahabat kami, semua orang yang mendengar. Biarlah Tuhan, Engkau selalu mendengar apa yang kami lakukan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang kudus. Biarlah firman ini berbuah, berakar, dan bertumbuh bagi adik kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat selalu dan sukacita selalu. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita mohon pimpinan Roh Kudus agar setiap firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam dalam hati kita ingat dalam pikiran kita, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik tetaplah kalian setia mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan kalian lakukanlah setiap hari membaca firman Tuhan dan tekun berdoa. Karena semakin kita mencari Yesus, kita akan semakin mengenal Yesus dan kita akan semakin cinta pada Yesus. Oke adik-adik, kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian pasti akan menjadi anak-anak yang berhasil. Maka setialah selalu kepada Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, baiklah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi puji-pujian. Sekarang kita berdoa syafaat. Adik-adik semua di rumah berdoa syafaat ya. Doakan apa yang ingin kalian doakan dalam hati kalian, agar apa yang kalian inginkan dapat tersampaikan dengan baik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan abang juga akhiri dengan doa penutup. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau menemani kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Engkau menemani kami Tuhan, kehidupan adik-adik kami sekalian sekolah minggu HKBP Kebrama ini. Walaupun di rumah masing-masing, kami tetap berdoa, kami tetap mendengar firman-Mu, kami tetap berkumandang puji-pujian, walaupun kami ada di tempat masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, ada beberapa doa syafaat yang ingin kami sampaikan ya Allah. Ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan terhadap kondisi bangsa dan negara kami, dunia kami pada umumnya Bapa, terhadap wabah virus corona ini Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami ya Bapa. Engkau mampu ya Bapa memberikan ketenteraman hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada para dokter Tuhan, para medis, pemimpin negara kami, dan semua yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah semua bersatu hati, berpadu hati ya Bapa, agar dapat mengatasi keadaan bumi, negara, bangsa kami ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga ingin mendoakan para jemaat kami ya Tuhan, para keluarga kami, para teman kami, adik-adik kami, dan semua ya Tuhan yang sedang sakit, yang sedang perawatan, atau yang sedang isolasi mandiri, atau yang sedang akan melanjutkan tindakan Tuhan medis bagi mereka Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan, tetapi kami mohon Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau memberikan kekuatan semangat baru bagi mereka, agar mereka dapat melampaui hari-hari ini Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Biarlah obat yang dimakan, tindakan yang dilakukan para medis, dan segala hal yang menyembuhkan mereka Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, mereka dapat sembuh Tuhan. Jamah mereka Bapa, bimbinglah mereka, agar mereka dapat bersukacita Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan Tuhan adik-adik kami sekolah minggu yang kurang sehat Tuhan, Engkau lindungi mereka, karena mereka lah masa depan daripada kami semua. Gerejamu, keluarganya, biarlah mereka sehat-sehat selalu Tuhan, agar mereka selalu menatap masa depan dengan penuh sukacita Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu yang sedang mencari sekolah yang baru di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang menentukan adik-adik kami untuk mendapatkan pilihan yang terbaik bagi dia Tuhan. Biarlah pilihan apapun yang mereka dapatkan adalah untuk masa depan mereka, untuk masa depan bagi mereka dalam melanjutkan pendidikan yang lebih baik Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja kami, para pendeta kami, majelis dan jemaat ya Tuhan. Walaupun sampai hari ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya firman-Mu yang kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran para jemaat yang mendengarnya. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami masing-masing
bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam menemani langkah kehidupan kami, Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami. Adik-adik kami Tuhan juga di rumah sedang berdoa dalam hati mereka masing-masing. Banyak hal yang ingin mereka katakan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengabulkan segala apa yang mereka ucapin Tuhan. Karena itu dari hati mereka, sukacita mereka Bapa. Karena itulah kasih mereka pada Engkau Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami manusia yang banyak dosa. Ampunlah segala dosa kami Tuhan, supaya tidak terhambat kasih yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penemanan Engkau Tuhan dari awal hingga akhir firman kebaktian kami hari ini. Biarlah kebaktian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adikku sekalian di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.